Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Nur Huda yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah yang sampai dengan detik ini tiada hentinya memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjadikan semua nikmat itu sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Kemudian beriringan dengan rasa syukur kita, marilah bersama-sama kita ucapkan salam dan sholawat kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia, begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa, dan insyaallah kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, ini pertemuan kita sebelum bulan suci Ramadan. Lebih kurang atau kurang dari 1 bulan lagi kita bersama-sama menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan itu, izinkan saya kembali mengulang beberapa pembahasan yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Untuk apa? Supaya memperkokoh, supaya kita kembali bisa mengingat apa yang merupakan kewajiban di saat puasa Ramadan, apa saja yang termasuk sunnah, sehingga nanti puasa Ramadan yang kurang dari 1 bulan lagi dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, poin yang pertama yang saya akan bahas adalah mengenai rukun-rukun puasa. Setiap ibadah memiliki rukun. Rukun itu adalah
sesuatu yang wajib ada dalam sebuah ibadah. Jika seandainya tidak dilaksanakan satu saja, maka ibadah itu dianggap batal dan dianggap tidak sah. Seperti tadi kita sholat subuh, salah satu rukunnya yakni kita bertakbiratul ihram sebagai takbir pembuka. Kalau ada orang sholat tidak takbiratul ihram, maka sholatnya dianggap tidak sah. Apa sebab? Karena takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Ketika berbicara puasa Ramadan, sama. Ada rukun yang harus terpenuhi. Apa saja rukun berpuasa itu? Ada 2 rukun saja. Yang pertama, jemaah sekalian, an-niyah. Wajib bagi orang yang akan berpuasa untuk berniat. Karena niat inilah yang membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Contoh, ada orang dari waktu subuh sampai waktu maghrib tidak makan, tidak minum. Ketika ditanya, "Cek, ngapo kamu tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib? Apa kamu puasa?" "Tidak," puji dia. "Aku tidak puasa. Aku diet." Diet. Kira-kira dapat pahala tak dia? Tidak. Karena dia tidak berniat puasa, tak dapat pahala puasa. Niatnya diet, bukan niat puasa. Jadi niat adalah pembeda mana ibadah, mana bukan ibadah. Lalu niat juga membedakan mana ibadah itu sunnah dan mana ibadah yang wajib. Yang membedakan adalah niat. Makanya sering ustaz-ustaz ceramah menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang diberi pahala sesuai dengan niatnya. Paham? Jadi yang pertama rukun puasa adalah niat. Kemudian niat ini adalah sesuatu yang wajib dibesitkan di dalam hati. Karena semua ulama 4 mazhab sepakat, niat itu mahalluhu fil qalbi. Tempat niat di dalam hati. Mau dia sholat, mau dia puasa, mau dia haji, mau dia wudhu sekalipun, niat itu tempatnya di dalam hati. Karena niat ini tempatnya di dalam hati, maka boleh menggunakan bahasa apapun yang dimengerti oleh hati. Tidak mesti bahasa Arab. Nak make bahasa Indonesia boleh. Berniat puasa make bahasa Palembang boleh. Berniat puasa pakai bahasa kita boleh. Make bahasa Jema kita boleh. Yang penting dimengerti oleh hati. Namun niat ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i sunnah diucapkan, dilafalkan melalui lisan. Sunnah, tidak wajib. Yang wajib di hati, tapi yang diucap di mulut sunnah. Untuk apa? Untuk memperkokoh dan mempertajam niat di dalam hati. Jadi sunnah diucap di mulut. Niat ini kata para ulama harus mengandung 3 unsur.
Pertama, seseorang yang berniat menyebutkan kesengajaannya. Kalau tentang puasa, dia sebutkan di dalam hatinya kesengajaan untuk puasa. Yang kedua, dia wajib menyebutkan jenis puasanya atau kefarduan puasanya. Dan yang ketiga, wajib dia hadirkan di dalam hati bahwa ibadah ini dilakukan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 poin ini kita gabung, maka kita bisa membahasakan niat dengan kalimat aku sengaja puasa. Kalimat sengaja. Puasa apa? Puasa fardu Ramadan. Untuk siapa? Karena Allah Ta'ala. Kalau bapak ibu berniat seperti itu di dalam hati, cukup terpenuhi sudah sebagai niat. Tapi kalau nak diucap di mulut, boleh. Kalau dulu diajari guru-guru kita lafal bahasa Arab, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanata, bukan sanati, sanata dia zaraf zaman, lillahi ta'ala. Aku sengaja berniat untuk puasa Ramadan esok fardu pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Sama kan? Mengandung 3 unsur tadi. Ini lafal bahasa Arab. Tapi kalau ada orang tak hafal pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa apapun, yang penting dimengerti oleh hati. Ngapa saya sampaikan ini? Karena ada kasus ibu-ibu pernah 1 hari tidak puasa Ramadan. Ketika ditanya, ngapa ibu tak puasa Ramadan? Mohon maaf Tad, aku semalam tidak ikut sholat tarawih. Biasanya ketika sholat tarawih selesai witir, muazin atau Bilal membimbing sama-sama jemaah untuk membaca lafal niat. Nawaitu sauma ghadin an adai dan seterusnya. Karena ibu ini tak melok tarawih semalam, kecapean, dan dia tidak hafal lafal bahasa Arab niatnya, maka dia beranggapan ya sudah, karena aku tak melok tarawih dan aku tak hafal juga niat bahasa Arabnya, aku besok tak puasa Ramadan. Saya jawab, tak bisa bu seperti itu. Niat tidak harus bahasa Arab. Kalau ibu tak hafal, walau ibu tidak ikut tarawih, ibu tetap wajib berniat dengan bahasa apapun yang ibu fahami, sehingga tidak menjadi alasan untuk tidak berpuasa Ramadan. Faham kira-kira? Nah, jadi ini hakikat niat. Yang penting difahami oleh hati, dimengerti oleh hati. Walau bukan dalam lafal bahasa Arab, sah dia sebagai niat dengan syarat memenuhi 3 unsur tadi. Syukur-syukur kalau niat itu pakai bahasa Arab, kita ajari dengan anak-anak cucu kita supaya ngerti. Insya Allah lebih afdol ketika lisan mengucapkan, hati berniat, insya Allah itu lebih afdol. Faham? Insya Allah. Kemudian, wala budda an takuna qablal fajri. Niat ini kalau puasa Ramadan, tolong perhatikan. Kalau puasa Ramadan itu wajib atau tidak? Wajib. Kutiba alaikumusiyam, wajib. Kalau dia puasa Ramadan, maka berniat itu wajib di malam hari, dan batas akhir berniat
sampai masuk waktu subuh. Tolong catat. Berarti ketika kita nak puasa Ramadan besok, malamnya wajib berniat. Dari kapan? Dari maghrib sampai dengan masuknya waktu subuh. Panjang. Silahkan pilih kapan kita berniat. Habis maghrib boleh, habis isya boleh, habis tarawih boleh, sebelum tidur boleh, lagi makan sahur boleh, atau 5 menit sebelum subuh masuk boleh. Silahkan pilih kapan kita bisa berniat. Dan berniat ini tidak sampai 1 menit, Pak. Membesitkan di dalam hati 3 poin tadi tidak sampai 1 menit. Maka bisa kita pilih kapan waktu yang kita sempat untuk berniat, dengan syarat belum masuk waktu subuh. Kalau ada orang azan subuh berkumandang, as-salatu khairum minan naum, lalu dia sadar, ya Allah, aku lupa berniat di dalam hati, lupa berniat puasa Ramadan hari ini, padahal sudah masuk waktu subuh. Apa yang terjadi? Menurut mayoritas ulama, puasanya dihukumi tidak sah, dan puasanya hari itu yang tanpa niat wajib dia qadha di hari-hari lain di luar Ramadan. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh ashabus sunan, para imam yang menulis kitab sunan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan beliau sahihkan hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat sebelum waktu subuh, belum berniat untuk puasa Ramadan, maka tidak ada puasa baginya. Artinya apa? Puasanya hari itu tidak sah, wajib diqadha, diganti di hari-hari lain di luar Ramadan. Nah, tolong ingat ini. Jadi kaget masuk tanggal 1 Ramadan, malam pertama tarawih berniat. Boleh sebelum tarawih, boleh habis tarawih, boleh ketika nak tidur, boleh ketika kita makan sahur, atau setelah sahur boleh. Yang penting sebelum masuk waktu subuh. Ngembe amannya, meloklah tarawih tiap malam di masjid. Biasanya kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, masjid-masjid kita setelah tarawih, setelah witir, Bilal membimbing, mengingatkan jemaah untuk berniat puasa Ramadan esok. Jadi melok tarawih di masjid aman, insya Allah. Selalu diingatkan berniat. Kemudian masih masalah niat. Itu adalah niat untuk puasa wajib Ramadan. Kalau dia untuk puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah Ayyamul Bid, puasa sunnah Daud, puasa sunnah. Maka kalau ada orang lupa berniat malam hari, tahu-tahu jam 8 pagi matahari sudah tinggi, dia baru ingat, astagfirullah, aku ni kan hari ini rencana nak puasa sunnah, tapi semalam lupa berniat. Maka karena ini puasa sunnah, boleh dia berniat walau sudah lewat waktu subuh, dengan syarat belum masuk waktu zuhur. Sebagaimana hadis yang menceritakan dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau, Ibunda Aisyah. Nabi ketika bangun pagi, kemudian beliau itu bertanya kepada istri beliau, hal indakum syai', apakah ada
di sisi kalian sesuatu yang bisa dimakan di pagi hari ini? Lalu Ibunda Aisyah menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inni shaim. Kalau dak katik yang pacak dimakan, kalau begitu aku berpuasa. Ini terjadi dalam riwayat itu setelah subuh lewat, bahkan ketika matahari sudah terbit. Nabi nak nyari sarapan, tapi dak katik yang pacak dimakan, lalu Nabi setelah itu berniat puasa. Dan ini puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Puasa sunnah. Tapi dengan syarat Pak, dari subuh sampai dia ingat, misalkan jam 8 baru ingat nak puasa, dia berniat, dia belum makan, dia belum minum, dia belum berhubungan badan dengan istri, boleh dia berniat puasa walau matahari sudah terbit. Tapi kalau habis subuh lah ngirup cukup pempek, lah makan pempek 5 biji, lah ngopi pula, jam 8 baru ingat, nah ku kak lali, harusnya puasa hari kak, dak pacak lagi dia berniat, karena dia sudah makan dan minum setelah waktu subuh. Paham? Ini kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, niat wajib malam hari sebelum masuk waktu subuh. Min kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Kemudian niat ini wajib setiap malam memperbaharui niat. Malam pertama niat puasa untuk hari pertama. Hari pertama puasa, maghrib buka puasa. Lalu berniat lagi malam itu untuk puasa yang kedua. Kaget malam ketiga, niat untuk puasa hari ketiga. Malam keempat, niat puasa untuk hari keempat. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, wajib hukumnya. Setiap malam satu kali berniat. Dan besok wajib dia perbaharui niatnya. Apa sebab? Karena setiap malam, saya ulangi, setiap satu hari puasa, itu puasa yang dilakukan adalah ibadah yang berbeda dengan hari besoknya dan besoknya. Sama seperti kita kaget solat duha 8 rakaat. Duha 8 rakaat. Kita pakai 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat pertama kita solat takbiratul ihram, niat. Kemudian kita selesaikan 2 rakaat salam. Ketika sudah salam, selesai tidak solat kita? Selesai kan? Lalu nak tegak lagi untuk 2 rakaat berikutnya. Niat lagi atau tidak? Niat lagi. Takbiratul ihram lagi. Lalu kemudian setelah 2 rakaat salam, selesai tak solatnya? Selesai. Nak main HP boleh, nak kencing boleh, tapi kalau dia nak solat lagi, wajib ulang wuduk. Lalu kalau dia pengen nambah 2 rakaat lagi supaya jadi 6 rakaat, ulang lagi tak niatnya? Ulang. Takbiratul ihram lagi tak? Takbiratul ihram lagi. Kemudian ketika dia salam, selesai lagi solatnya. Seperti itu puasa Ramadan. Kita mulai hari pertama dari terbit fajar sudah berniat. Kemudian ketika berbuka puasa, selesai tak puasanya? Selesai. Makan kita, minum kita, boleh berhubungan dengan istri kita. Tapi ketika besok, ibadah baru tidak? Baru lagi, wajib mengulangi niatnya pada malam hari. Paham kira-kira? Ini menurut jumhurul ulama, termasuk dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi satu malam wajib berniat untuk memperbaharui, wajib berniat untuk puasa esok harinya. Dan ini terus sampai dengan akhir Ramadan. Namun ada satu pendapat jemaah sekalian yang disampaikan oleh Imam Malik
Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Kata Imam Malik, kalau ada orang berniat puasa Ramadan hanya malam pertama saja. Berarti kalau kita sekarang puasa rencana tanggal 2 Maret. Tanggal 1 Maret malam tanggal 2 itu kan tarawih pertama kali. Pada malam 1 Ramadan dia berniat, aku sengaja berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Langsung niatnya digabung 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Menurut Imam Malik, niat ini mencukupi dan niat ini dihukumi sah. Jika besok dia tidak berniat, niatnya sudah masuk pada niat yang dilakukan pada malam yang pertama. Ini menurut pendapat mazhab Maliki yang disampaikan langsung oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Tapi muridnya Imam Syafi'i berbeda pendapat. Kata Imam Syafi'i, tetap setiap malam wajib memperbaharui niat. Lalu bagaimana kita bertemu dua pendapat ini? Pertama, jangan saling mencela terhadap perbedaan. Kalau ada ustadz yang pakai pendapat Imam Malik, kita sudah belajar nih, oh dia pakai pendapat Imam Malik. Kalau ada ustadz yang nyuruh setiap malam wajib berniat, dia pakai pendapat mazhab kita Imam Syafi'i. Lalu bagaimana solusi? Guru kami pernah ngajari kami, dan ini dituliskan di banyak kitab para ulama. Ketika malam pertama Ramadan, malam pertama kaget, sunnah Anda berniat seperti niatnya Imam Malik. Jadi kaget malam pertama berniat, Pak, aku sengaja puasa Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Untuk apa kita berniat puasa 1 bulan penuh? Melok pendapat Imam Malik. Apa tujuannya? Mengharapkan barokah dari ilmunya Imam Malik dan menghormati pendapatnya Imam Malik. Tapi besok-besok kita tetap amalkan yang mazhab kita Imam Syafi'i. Setiap malam kita berniat. Dan tidak susah. Cuma tidak sampai semenit. Luangkan waktu, pilih apa habis maghrib, habis tarawih, sebelum sahur, berniat. Setiap malam perbaharui niat. Tapi waktu malam pertama kita berniat dengan lafal seperti yang diajarkan oleh Imam Malik. Tujuannya pertama menghormati pendapatnya Imam Malik. Bagaimanapun Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Dan yang kedua, tujuan kita mengharapkan barokah dari Allah berkat wasilah daripada Imam Malik yang termasuk ulama dari kalangan salafus saleh radhiyallahu taala anhu. Paham kira-kira? Nah, inilah masalah niat yang harus saya hadirkan. Karena puasa Ramadan kurang dari sebulan lagi dan kita harus faham ilmunya. Dan saya yakin ibu dan bapak sudah paham, kita sudah puasa bertahun-tahun. Tapi tidak jarang ada di antara kita yang lupa. Makanya momen ini kami ingatkan kembali, terutama masalah niat. Tolong sampaikan dengan anak cucu kita, supaya nanti ketika masuk malam pertama Ramadan, mereka siap mengamalkan rukun puasa, yakni berniat di setiap malam untuk puasa Ramadan di esok hari. Faham? Ini rukun yang pertama, berniat. Sedangkan rukun yang kedua, al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Seorang yang berpuasa, kalau dia semalam sudah berniat puasa Ramadan, besok ketika subuh sudah berkumandang, wajib menahan diri dari semua yang dapat membatalkan puasa semenjak waktu subuh sampai terbenam matahari.
Ini saja. Saya tidak lanjutkan masalah ini biar ustadz yang memang dijatah di sini membahas fikih. Ada kan ustadz yang bahas fikih, biar beliau nanti jelaskan ini apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Terakhir sebelum saya tutup, masalah waktu subuh dan waktu maghrib. Bagi orang yang berpuasa ini rentan. Waktu subuh adalah lampu merah, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi berhubungan badan dengan istri. Waktu subuh bagi orang puasa. Sedangkan waktu maghrib, lampu hijau bagi orang yang berpuasa untuk boleh kembali makan, minum, dan melakukan yang lainnya yang semula diharamkan ketika sedang berpuasa. Sekarang pertanyaannya, patokan untuk kita subuh, patokan untuk kita berbuka itu apakah azan di masjid atau jam? Nah, ini pertanyaan. Ini tahun lalu sudah kubahas di Masjid Agung Plembang Cawisan subuh, masalah kontemporer seputar puasa. Begini, disebutkan oleh para ulama tadi kan min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Waktu mulai puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan patokan sebenarnya adalah waktu, momennya. Tulu fajar dan ghurub syams, waktunya. Kapan waktu subuh? Kalau hari ini jam berapa tuh? Jam 4:50. Itu waktu subuh. Maghrib kapan? Untuk hari ini 18:24. Berarti kalau ada orang berpuasa, misal hari ini puasa sunnah misal, dia ketika masuk 4:50 tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum. Ketika masuk maghrib 18:24, dia boleh makan, boleh minum, boleh berbuka. Ini yang menjadi patokan kita di zaman sekarang, jam. Apa sebab? Karena saya punya HP. Ini nyambung juga sama. Jam itu sama. HP di kantong bapak masing-masing, jamnya sama. Apa sebab? Karena jam yang ada di HP kita tersambung kepada satu server melalui internet. Jamnya sama. Coba buka HP bapak, sama dak sekarang jam sekarang 6:00. Sama kan? Apa sebab? Karena kita satu server. Buka HP masing-masing, sama. Beda dengan zaman nenek buyut kita dulu. Belum ada internet kan? Patokan kita apa? Jam dinding di rumah. Jam dinding kita di rumah berbeda dengan jam dinding di rumah tetangga. Di rumah kita lambat 5 menit. Di rumah tetangga cepet 5 menit. Makanya zaman dulu ngembe aman dengar azan dulu. Kalau azan subuh, berarti tidak boleh lagi makan minum. Kalau azan maghrib, baru boleh berbuka puasa. Kalau sekarang, kalimatnya tolong Anda pahami, tidak harus mendengar azan dulu. Sekarang nih, patokan puasa tidak harus mendengar azan dulu. Patokan kita jam. Apa sebab? Tiap-tiap masjid yang kita temui sekarang, waktu azannya berbeda-beda. Masjid di sana telat 5 menit. Azan maghrib telat 5 menit. Masjid Nur Huda telat 7 menit azan maghrib. Masjid yang di sebelah sana telat 3 menit. Apa sebab? Rupanya muazinnya ngirup cukup pempek dulu baru azan. Lah muazin nak buka juga kan? Kadang-kadang kita kaji di Masjid Agung telat. Di Masjid Agung telat 2 menit, telat 3 menit. Apa sebab? Koriknya lupa waktu. Kan ngaji dulu kan? Lah diingatkan oleh Kak Junet di Coil, sudah masuk waktu azan, masih nambah seayat. Akhirnya azannya molor 1 menit. Makanya patokan kita berbuka sekarang
tidak mesti dengar azan dulu. Patokan kita jam, Pak. Kalau jam kita tepat, sudah tersambung ke internet, maghrib 18.24 detik itu boleh berbuka. Karena disebutkan dalam hadis, Nabi sangat menganjurkan, mensunnahkan umatnya untuk menyegerakan berbuka ketika waktunya tiba. Jadi patokan kita jam. Saya punya aplikasi di sini untuk mengetahui derajat posisi matahari. Derajat posisi matahari. Kalau dalam ilmu falak, ya, dalam ilmu falak, waktu subuh yang dipegang oleh kita, posisi matahari di bawah ufuk minus 20 derajat. Minus 20 derajat itu masuk waktu subuh. Minus 20 derajat. Saya cek ketika masuk waktu subuh hari ini jam 4:50, kita cek ternyata tepat. Posisi matahari minus 20 derajat di bawah ufuk. Lah canggih sekarang, Pak. Maghrib itu posisi matahari minus 0,8 di bawah ufuk. Minus 0,8. Saya cek kalau maghrib hari ini jam 18:23 atau lewat 24. Cek di sini tepat. Ternyata posisi matahari ketika maghrib minus 0,8 derajat. Sehingga tidak usah ragu. Patokan kita jam. Walau di masjid belum azan, kalau jam sudah menunjukkan waktu maghrib, Anda sudah boleh berbuka puasa. Kalau nak nunggu azan maghrib, kaget telat tadi, muazzinnya nak buka dulu. Atau waktu subuh, ngapo ada azan subuh, berarti masih boleh minum, padahal jam sudah subuh. Karena Masjid Nur Huda belum azan, masih dia minum, padahal muazzinnya tuh yang telat. Ngapo? Muazzinnya mising dulu di kamar mandi. Karena tadi banyak ego makan tempoyak, makan sambal sahur, laju mules ke kamar mandi, azan telat 5 menit, ya kan? Maka patokan kita bukan hanya mendengar azan, tapi harus dikonfirmasi melalui jam yang ada di smartphone masing-masing. Makanya Kementerian Agama biasanya mengeluarkan jadwal waktu imsakiyah, dicek. Itu menjadi patokan kita. Kalau sudah masuk maghrib boleh buka, kalau sudah masuk waktu subuh jangan lagi makan dan minum. Baik, saya kira ini saja. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, masih ada waktu sedikit untuk sesi tanya jawab. Terbit hari ini 6:08, sedangkan sekarang 6:05. Masih ada lah sekitar 5-7 menit. Silakan kalau ada pertanyaan seputar materi boleh, jika tidak ada di luar materi juga boleh. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ibu boleh, bapak boleh. Ya, mik. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah, ketika dalam bulan puasa kita memiliki capek Pak Ustaz, kita menunggu sebenarnya kita ketiduran hingga sampai siang baru tahu. Tapi kan dulunya Pak Ustaz di bulan Ramadan ya, apakah itu juga ada untuk kelalaian, maka puasa tidak jadi Pak. Maka itu Baik. agak capek kita. Baik. Yang kedua masalah titipan Fatihah Pak Ustaz. Sebenarnya Fatihah itu saya sudah meyakini Pak Ustaz bahwa itu benar. Ketika kita titipan Fatihah, coba saya tutup lebih beryakinkan. Dasar kita ketika kita titipan Fatihah, apakah hadisnya Pak Ustaz? Baik. Bagus. Dan kita seperti dipersilakan di sini membaca Fatihah sampai 10 kali. Nah, aku yakin itu sebetulnya. Baik, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang puasa. Yang kedua tentang ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pertama, misal kita kecapean, ketiduran, tahu-tahu bangun matahari sudah terbit, sahur ida, sholat subuh ida,
lewat waktu dan tidak berniat semalam. Kalau ini puasa Ramadan, jelas menurut jumhurul ulama termasuk madhab Syafi'i. Kalau dari maghrib semalam sampai bapak terbangun, sampai masuk subuh dan bapak terbangun kelewat waktu, memang tidak terbesit di dalam hati untuk puasa besok, maka puasa hari itu wajib diqadha hukumnya. Dia wajib qadha puasa itu di hari-hari lain di luar Ramadan. Tapi begini Pak, niat itu tidak mesti harus formal. Nawaitu shauma ghadin. Misal bapak sebelum tidur, bapak kecapean tidur jam 10, bangunnya jam 8 pagi kan. Misal sebelum tidur nih, habis sholat isya, habis sholat tarawih, bapak telah terpikir di dalam hati, aku besok nak puasa Ramadan hari ketiga, caknya lauk sahur besok. Dia berucap di dalam hati nak puasa besok, walau konteksnya ngomongi lauk untuk sahur. Besok sahur lauk kornet, dincis untuk puasa hari kelima. Dia berniat di dalam hati, cak itu terpikir, itu sudah niat Pak. Jadi niat itu al-qasdu fil qalbi, ada kesengajaan untuk melakukan ibadah. Jadi kalau dia bersihkan dalam hati, bukan di lisan, aku besok puasa, besok puasalah sahur kaget, itu sudah niat. Paham? Jadi tidak mesti harus nawaitu shauma ghadin an adai, itu sunnah saja formal. Tapi niat itu yang penting dibesitkan di hati, mengandung 3 unsur. Kita sengaja untuk puasa, ada sebut fardunya, dan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab ini disebutkan, fa in tasahhara qasidan lis-shaim aw lis-siyami fahuwa nawin. Kata dalam kitab ini, kalau ada orang makan sahur, dia sahur untuk puasa, dia makan sahur sadar untuk puasa Ramadan, maka itu sudah menjadi niat. Paham? Yang penting ada gerakan di dalam hati, aku ni nak ngapo besok, maka itu sudah niat. Tapi kalau memang dari maghrib sampai bapak bangun siang tadi tidak terpikir sama sekali tentang niat, maka puasa hari itu, puasa Ramadannya wajib diqadha di hari-hari lain di luar Ramadan. Paham? Ini yang pertama. Ini kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah, bapak bangun jam 8 pagi, subuh diqadha, langsung bapak niat puasa sunnah, boleh. Karena dia puasa sunnah. Kemudian yang kedua, masalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Jumhurul ulama dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, dari mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal menghukumi hadiah pahala dari bacaan Quran, wong hidup membaca Quran, yang dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia, hukumnya yasil sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, beliau bertanya, dalilnya apa? Woi, banyak dalilnya Pak. 1, hadis yang disampaikan riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, hadis sahih. Ini terdapat di dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi Al-Hambali. Di dalam kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq ditulis juga riwayat itu, dan banyak para ulama lain menukil riwayat ini dari Sayyidina Abdullah ibn Umar. Apa kata beliau? Annahu awsa, beliau berwasiat, kalau nanti beliau dimakamkan, dia meninggal dunia, ayyuqra'a, hendaknya dibacakan di atas kepalanya, inda ra'sihi, di atas posisi kepala pusara kuburan, bi fatihatil kitabi wa khawatimi suratil Baqarah. Beliau berwasiat kalau kaget sudah dikubur, bacakan di sisi kepalanya dengan Al-Fatihah dan di sisi kakinya dengan akhir penutup dari surah Al-Baqarah. Pertanyaannya, Al-Fatihah, akhir Al-Baqarah, Quran atau bukan? Bahagian dari Quran. Maka ini menjadi dalil
menurut madhab Imam Syafi'i, menurut ulama-ulama Hambali, bahwa kalau ada orang meninggal dunia dihadiahkan pahala bacaan Quran, mau Al-Fatihah, mau Al-Baqarah, mau Ali Imran, yang penting Quran, sampai pahalanya kepada si mayit. Hadis ini matan redaksinya dari lisan sahabat Nabi Sayyidina Abdullah ibn Umar. Tapi para ulama menghukumi hadis ini marfu'. Apa artinya marfu'? Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Dari mana sahabat Nabi selevel Abdullah ibn Umar tahu dengan amalan ini, jika tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada beliau. Paham? Ini hadisnya masyhur, ya. Makanya jelas sudah, kita ziarah kubur, membaca Yasin boleh. Bahkan Imam Asy-Syafi'i ditanya oleh murid beliau Imam Az-Za'farani, sa'altu Syafi'iyya an qira'ati 'indal qabri. Aku bertanya dengan Imam Syafi'i, bagaimana kalau membaca Quran di kuburan? Apa kata Imam Syafi'i? La ba'sa biha. Boleh, tidak masalah. Ini yang ngomong Imam Syafi'i, ulama salaf. Ini ada orang ngaku-ngaku salaf mengharamkan baca Quran di kuburan. Padahal Imam Syafi'i ngomong boleh. Satu, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Majmu' Syarhu Muhadzab, kalau tidak salah terdapat juga di dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawi, kalau tidak salah tertulis juga di dalam Syarah Sahih Muslim. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika ditanya, bolehkah membaca Al-Quran di kuburan? Apa jawaban Imam Syafi'i? Fa in khatamul Qur'ana fakana hasanan. Justru kalau dia pacak membaca Quran khatam 30 juz di kuburan lebih bagus, kata Imam Syafi'i. Dengan syarat kuburan orang muslim. Kalau kuburan orang nyembah tepekong tak nyampe, tidak sah, tak boleh hukumnya. Orang kafir terputus, tidak bisa menerima manfaat dari orang muslim yang masih hidup. Tapi kalau orang muslim, walau dia pendosa sekalipun tapi mati dalam keadaan Islam, masih menerima manfaat dari kaum muslimin yang masih hidup. Minimal doa dari kaum muslimin yang masih hidup. Ketika khutib Jumat, khutbah kedua, berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, ampunilah mukminin dan mukminat, siapa saja yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Masuk galuh. Tak cukup dalil Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan seterusnya. Mereka yang datang di kemudian hari berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami dan ampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kami dalam iman. Ulama tafsir mengatakan, orang yang telah mendahului kami dalam iman, dalam doa pada ayat ini, maksudnya adalah orang muslim yang terlebih dahulu wafat meninggal dunia sebelum kita. Kita berdoa sampai manfaat doanya kepada mereka, walau mereka bukan emak bapak kita, walau mereka bukan kerabat kita, selama dia muslim dan yang berdoa muslim, sampai doanya kepada dia di alam barzah. Paham? Nah, kaget kapan-kapan satu bab khusus saya bahas ihda'us thawab lil mayyit, menghadiahkan pahala bagi orang yang sudah meninggal dunia. Demikian. Terima kasih. Bagus. Ada lagi apa? Cukup? Cukup ya. Arahan dari beliau cukup. Samikna wa ta'na. Terima kasih. Ya, kita nak sarapan pagi, tapi aku tak bisa melok sarapan lagi. Ini nak langsung pergi lagi. Ada majelis lagi pagi.
Baik, cukup ya. Saya kira ini saja. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil